Assalamualaikum Sobat Fubona Tetringan amatiran ala gue. Di sore hari ini, di luar kebetulan anak-anak juga lagi pada mainan, gue ingin ngobrol ringan ini terkait dengan situasi Marcus Rashford. Ada berbagai informasi dari berbagai jurnalis ya. Gue ingin sampaikan dulu seperti biasa dari David Ornstein di sebuah podcast dari The Athletic FC. Marcus Rashford ini diperkirakan akan berintegrasi kembali ke skuad Manchester United. Dia akan kembali ke latihan pre-season ya, setelah klausul keluarnya 40 juta pounds, termasuk Liverpool dan juga Manchester City. Ini expire tanggal 15 Juli atau sudah tidak berlaku lagi dari tanggal 15 Juli. Segala masa depan saat ini akan dibutuhkan negosiasi yang penuh. Marcus Rashford hanya ingin tetap berada di Manchester United kalau dia bermain di Inggris. Tapi dia akan mempertimbangkan klub-klub top Eropa seperti Barcelona, PSG, Bayern Munchen, atau Real Madrid kalau ada tawaran yang datang. Kalau Rashford tetap stay, ini akan menghemat ya biaya transfer dari Manchester United dan juga komisi untuk agen terkait dengan pemain sayap yang baru. Dan ya ini akan memberikan tambahan resource ya, ataupun dana belanja untuk posisi lini tengah. Klub juga butuh untuk memutuskan apakah mereka bisa menjual Joshua Zirkzee dan berapa banyak, karena ini akan membantu mereka dalam budgetnya ya. Ada 2 pemain free agent, pemain tengah, dan pemain-pemain juga yang membutuhkan biaya. Jadi Manchester United ini butuh banyak faktor untuk mempertimbangkan terkait dengan rencana mereka. Lalu dari Simon Stone dari BBC ini mengatakan bahwa Marcus Rashford ini memiliki refleksi terkait dengan situasinya di Manchester United ya, masa depannya di Manchester United setelah peminjaman di Barcelona dan bagaimana penampilannya di Piala Dunia bersama dengan tim nasional Inggris. Kontraknya masih akan sampai tahun 2028 dengan gaji sebesar 325.000 pounds per pekannya. Dia opsi untuk keluar secara permanen ini masih tanpa ketertarikan yang jelas ya dari klub-klub yang katakanlah ingin mendatangkan Marcus Rashford. Ini belum ada yang jelas. Dengan hubungan yang lebih baik dengan Michael Carrick, dia ini diperkirakan memang akan kembali untuk pre-season karena ada keterbatasan ya terkait dengan klub-klub yang bisa mendatangkan Marcus Rashford. Kembali lagi ke Manchester United ini merupakan sebuah kemungkinan besar pada deadline 1 September nanti. Sementara Fabrizio Romano ini mengaitkan juga terkait dengan Marcus Rashford ini dengan Crescencio Summerfield. Ketertarikan Manchester United di dalam Crescencio Summerfield saat ini mendingin karena Manchester United mempertahankan struktur posisi lini depannya seperti sebelumnya, sementara Marcus Rashford ini dalam situasi tetap akan stay di Manchester United. Rashford akan mulai pre-season dan antara Rashford dan Michael Carrick ini juga sangat excited ya untuk bisa membangkitkan karirnya kembali di Manchester United. Kalau Rashford bisa saja mungkin akan cabut ya kemudian pintu akan terbuka untuk mendatangkan pemain-pemain baru seperti Crescencio Summerfield atau Iliman Ndiaye. Untuk dalam sebuah catatan positif juga Manchester United telah mendatangkan pemain muda meyakinkan berusia 18 tahun yang sudah gue bahas juga di konten sebelumnya, Taylan Thompson dari Tottenham Hotspur dengan biaya 4 juta pounds ditambah 4 juta pounds ya. Ini situasi yang lagi-lagi menarik sih menurut gue ya. Gue sempat bahas kalau nggak salah di sehari atau 2 hari yang lalu terkait dengan keadaan Marcus Rashford ini, dimana untuk posisi serang sayap kiri memang tergantung banget nih pergerakan dari Marcus Rashford. Crescencio Summerfield disebutkan juga memiliki minat dari klub lain dan bahkan sudah masuk ke
tahap komunikasi dengan pihak klub dengan pihak sang pemain. Jadi menurut gue ini situasi yang cukup dinamis ya. Dan tadinya sempat gue perkirakan apakah Christian Summerville, pihak dari Christian Summerville ini akan menunggu keadaan dari Marcus Rashford dulu sebelum membuat keputusan. Mungkin dikarenakan bisa jadi sang pemain juga ingin bergabung dengan Manchester United, tapi nampaknya tidak seperti itu. Sang pemain pun juga bersikap realistis ya. Intinya kalau memang ada tawaran yang konkret, maka kemungkinan bisa jadi ya Christian Summerville ini akan cabut. Dan AS Roma bahkan sudah memasukkan tawaran ketiganya terkait dengan Christian Summerville. West Ham menerima 47 juta euro plus add-ons ya, proposal dari AS Roma. Belum ada informasi apakah akan diterima atau tidak, tapi itu merupakan sebuah kemungkinan. Nah, balik lagi kemungkinan terkait dengan Rashford ini kembali ke Manchester United. Gue pikir juga ini tetap merupakan sebuah kemungkinan juga ya menurut gue yang sangat mungkin bisa terjadi, walaupun sebelumnya gue perkirakan kecil ini bisa terjadi. Gue optimis ada klub yang bisa mengangkut Marcus Rashford. Itu yang terjadi sebelum dan juga di antara Piala Dunia. Sampai dengan saat ini ketika kita masuk di menuju akhir bulan Juli ya, ini juga masih belum ada kabar minat yang jelas dari klub yang ingin mendatangkan Marcus Rashford. Sebelumnya Fenerbahce dari Turki disebutkan berminat ya, tapi Fabrizio Romano membantah kabar tersebut. Dan tadi diinformasikan oleh David Ornstein, Rashford hanya ingin pindah ke klub-klub besar Eropa. Dan ini yang membuat keadaan saat ini menurut gue dari sisi pilihan ini semakin sempit. Sempit dari arti hanya klub-klub tertentu saja yang Marcus Rashford ingin perkuat musim depan kalau dia cabut dari Manchester United. Dan pilihan untuk tetap berada di Manchester United ini juga dihidupkan kembali oleh pihak Marcus Rashford dan juga Manchester United. Bisa jadi gue salah dengan perkiraan sebelumnya bahwa gue mungkin optimis bahwa Rashford ini bisa menemukan peminatnya ya, terutama setelah penampilan di Piala Dunia yang menurut gue tidak mengecewakan, cenderung juga tampil oke lah, katakanlah seperti itu. Tapi mungkin biaya-biaya ya, artinya dari sisi finansial inilah yang memperberat atau mempersulit minat dari klub-klub lain yang ingin mendatangkan Marcus Rashford. Dan kalau seandainya memang Rashford ini tetap stay di Manchester United, ini butuh menurut gue integrasi bukan hanya Marcus Rashford terhadap Manchester United, terhadap skuad Manchester United, tapi juga butuh integrasi sebaliknya skuad Manchester United dengan keadaan bersama dengan Marcus Rashford. Terutama kalau kita membahas terkait dengan posisi serang sayap kiri, di mana dihuni misalnya oleh Cunha. Ini harus dijelaskan bagaimana proyeksinya, mungkin juga bagaimana pembagian menit bermainnya, hal-hal seperti itu ya, siapa pilihan pertama, siapa pilihan kedua. Karena ada ekspektasi masing-masing menurut gua. Cunha jelas ketika datang ke Manchester United pada saat itu terlihat memang ekspektasinya dialah yang akan menjadi pilihan utama dengan langkah klub yang memang akan melepas Marcus Rashford kan ya pada saat itu. Bahkan sampai nomor punggung juga sudah berganti dan lain-lain. Tapi ketika Rashford nanti betul masuk ke Manchester United, ini juga harus diperjelas karena tidak sesimpel misalnya mereka bersaing saja, berkompetisi saja. Mungkin ada hal-hal di belakang benak mereka ya, ataupun juga rencana-rencana mereka terkait dengan keadaan di Manchester United, terutama Cunha, ini bisa juga mengganggu keadaan. Jadi memang dibutuhkan integrasi bukan hanya Rashford saja, tapi juga pemain-pemain lain. Dan kalau itu bisa dilakukan ya, dan bisa diterima dengan baik, ini bahkan bisa menjadi sebuah kekuatan yang bagus di sayap kiri Manchester United. Sekali lagi yang dikelola bukan hanya dari sisi teknis. Nah, khusus untuk Marcus Rashford juga menurut gue ya manajemen harus terbuka juga, harus fleksibel bahwa mereka membayar 325.000 pounds per pekan untuk pemain yang tidak ada jaminan akan jadi starter di sebagian besar pertandingan Manchester United, misalnya seperti itu. Dimana kalau dari sisi investasi ini bukan sesuatu yang sebenarnya ideal ya, karena klub membayar seseorang yang gajinya sangat tinggi sekali, tapi tidak bisa diharapkan diturunkan atau digunakan secara tinggi menit bermainnya.
Dan mungkin juga kemungkinan lain bahwa mungkin kontribusinya tidak setinggi nilai gajinya, ini juga hal yang harus diperhatikan juga menurut gua ya. Memang tadi disebutkan dengan tidak jadinya Marcus Rashford ini cabut, misalnya seperti itu, maka Manchester United akan tetap memiliki budget ya yang tidak harus digunakan untuk mendatangkan penyerang kiri yang baru, tapi mereka bisa gunakan untuk mendatangkan pemain tengah. Tapi di sisi lain Manchester United juga tetap harus menggelontorkan uang yang cukup tinggi ya kan, 325.000 pounds per pekannya selama berapa bulan ke depan terkait dengan gaji dari Marcus Rashford. Jadi ini situasi yang menurut gue juga menarik lah menurut gue seperti itu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Sudah pernah gue tanyakan dan mungkin akan gue ulangi lagi. Kalau seandainya memang Rashford akan stay di Manchester United, akankah ini menjadi sesuatu yang bagus bagi Manchester United atau tidak? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.